warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya Ma'adin Sumanduria, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar. Ini meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara terkait usaha mebel yang Bapak punya. Iya, Sebelumnya dengan Bapak nama siapa? saya Supriyadi. Usaha ini didirikan tahun berapa Pak? Untuk usaha mebel sendiri itu baru tahun 2021 kemarin, sekitar bulan September. Berarti ini sudah ada Pak. Iya. Baik, pertanyaan pertamanya, bagaimana cara mengatasi ketika strategi pemasaran dan penjualan tidak mencukupi? Iya, kalau sejauh ini itu untuk strategi pemasaran sebenarnya kita lebih banyak memanfaatkan media sosial sebenarnya. Jadi karena memang kita sadar bahwa untuk pemasaran di sini itu untuk mebel kami itu agak berat karena kita lihat daya beli masyarakat memang mungkin kurang bisa memenuhi ini ya, tidak dijangkau oleh masyarakat. Makanya kami itu memang mempunyai target pemasaran yang lebih luas. Kita target pemasarannya susul, makanya kita pakai media sosial untuk mempromosikan barang kita, baik itu dengan Facebook ADS yang berbayar ataupun Instagram dan lain-lain. Kebanyakan di media sosial sih sekarang promosinya untuk memenuhi target pemasaran kita. Lalu untuk manfaat apa yang dirasakan oleh konsumen dengan adanya aktivitas pemasaran langsung di era industri? Iya, saya kira sekarang karena di era informasi yang sangat terbuka ini, saya kira sekarang kita itu sudah tahu terutama tentang harga ya. Dulu mungkin kalau kita dikasih tahu oleh produsen, oh ini harganya 5 juta, tapi sekarang itu kita bisa dengan gampang untuk membandingkan harga. Jadi misalnya kami menawarkan harga ini, tapi kalau misalnya orangnya melek informasi, mereka itu langsung lihat di HP mereka masing-masing, kan dia cari kalau barang begini kira-kira berapa harganya. Nah, itu banyak sekali referensi harga. Nah, itu menurut saya yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ya, kemudahan untuk memilih barang sesuai keinginan mereka, kemudian sesuai budget yang mereka miliki, dan yang saya bilang tadi lebih gampang untuk membanding-bandingkan harga sebenarnya. Bagaimana upayanya agar produk yang dihasilkan dapat dikenal sebagai produk berkualitas dan memiliki ciri khas tersendiri? Iya, jadi untuk produk kami di sini di Dr. Mebel, kami memang menggunakan kayu khusus. Ini yang menjadi pembeda mungkin. Namanya itu kayu Gofasa atau Naknasa atau Biti, dikenal orang Sulawesi Selatan. Nah, ini menjadi pembeda bagi mebel lain karena mungkin di tempat lain yang mereka andalkan adalah jati. Nah, kami itu berusaha memperkenalkan kayu Gofasa ini. Kenapa? Karena kayu Gofasa ini sebenarnya memang endemik Bulukumba, endemik Sulawesi, dan itu memang sentranya di Bulukumba. Jadi kayu ini mempunyai ketahanan yang kuat, apalagi dia itu kayu ini memang digunakan untuk produksi pinisi sebenarnya. Yang banyak orang tahu bahwa pinisi ini adalah ikon dari Bulukumba sendiri. Bagaimana cara merancang saluran pemasaran sebuah perusahaan agar berjalan efektif? Iya, jadi untuk pemasaran kami itu berusaha untuk mencari mitra sebenarnya, biar pemasaran kami nggak mandek. Jadi kami sadari memang masalah utama dari usaha ini sebenarnya itu pemasarannya. Karena kalau kita cuma berharap dari orang sekitar untuk membelinya kayaknya berat. Makanya kita berusaha untuk mencari mitra atau mencari reseller. Nah, kami mencari reseller, kemudian kami bagi hasil beberapa persen untuk reseller. Nah, dengan itu kita berharap bahwa usaha kita bisa menjangkau semakin banyak orang begitu. Selain itu juga kita memang menggunakan kayak promosi berbayar seperti di Facebook AdWords. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi jika ada barang yang dijual tapi harganya menurun? Maksudnya harga pasarnya menurun.
Oh iya, jadi mengantisipasi misalnya kita menyimpan barang tapi harga pasarnya semakin menurun begitu ya. Untuk mengantisipasi itu sebenarnya apa ya? Mungkin dengan menjaga kualitas saja. Karena di ini sebenarnya kalau mebel itu, produk mebel, furniture itu dia semakin hari itu semakin antik. Jadi kalau kita berharap oh mungkin nanti suatu saat langsung drop harganya itu enggak, karena mebel itu apalagi terutama kita kan di sini konsumsinya ke mebel Jepara yang memang kayak barang-barang antik. Nah itu kita percaya bahwa itu memang barang antik yang semakin hari nilainya justru semakin tinggi karena orang bilang oh ini memang barang antik gitu. Kayak pindah dulu dan berikat saja. Terus bagaimana upaya dan cara yang akan dilakukan agar produk yang dimiliki ini identitas mereknya tetap kuat? Maksudnya tetap kuat untuk bersaing di pasaran mebel. Iya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Upaya dan cara yang harus dilakukan. Maksudnya upayanya untuk agar merek mebel yang usahanya ini kuat untuk bersaing dengan usaha-usaha di dalam. Iya. Jadi biar bisa bersaing dengan mebel-mebel lain, mungkin itu tadi yang saya bilang, kami berusaha untuk menjaga kualitas. Kemudian karena kami memang di sini kebanyakan ini ya custom ya, jadi sesuai dengan pesanan orang kami membuatnya. Kami berusaha untuk mengetahui selera masyarakat itu kayak gimana sebenarnya. Jadi kita berharap misalnya kalau ada orang pesanannya sejenis ini, itu kita emang ikuti dengan sesuai dengan gambar. Kalau mereka memberikan gambar, kita produksi seperti itu. Dan memang dari Facebook ADS juga kita belajar sebenarnya bagaimana sih sebenarnya selera masyarakat itu, mulai dari selera yang mungkin ibu-ibu yang umurnya udah di atas 40 sampai 60 tahun, kemudian yang generasi milenial bagaimana kira-kira seleranya. Jadi biar bisa bersaing ya kita menjaga kualitas, kemudian kita juga berusaha supaya bisa membuat sesuai dengan pesanan konsumen, dan juga ini tadi mengetahui kira-kira seleranya orang itu kayak gimana sekarang. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara Bapak untuk agar produknya yang dihasilkan ini memiliki nilai lebih bagi konsumen? Iya, jadi biar memiliki nilai lebih dari konsumen, jadi kita memastikan bahwa setiap proses itu berjalan dengan baik. Pertama kita untuk dari pemilihan bahan baku memang kita berusaha memilih bahan baku terbaik. Jadi tadi saya sebutkan kayu terbaik. Kemudian yang kedua itu proses pengerjaannya memang halus gitu. Jadi mebel kan kadang ada yang agak kasar. Kita itu berusaha biar ini halus, produk kita itu halus. Kemudian cara finishing, cat dekonya itu memang rapi begitu. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.